Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak soleh. Semoga kalian dalam keadaan sehat. Amin ya robbal alamin. Hari ini mata pelajaran tematik. Kalian bisa buka bukunya halaman 68. Sudah dibuka anak soleh? Alhamdulillah ya. Halaman 68 pembelajaran keempat ya, seperti itu. Nah, adik-adik, kemarin kan kita sudah belajar tentang fungsi gizi itu dibagi menjadi 3 kelompok ya. Kalian sudah baca di halaman 62? Alhamdulillah. Nah, betul ya. Fungsi gizi itu dibagi menjadi 3 kelompok ya adik-adik. Yang pertama adalah zat gizi sumber tenaga. Nah, contohnya meliputi apa saja? Ada karbohidrat, kemudian lemak ya, dan protein. Nah, contohnya itu apa sih? Sumber tenaga itu contoh makanannya itu ada nasi, kentang ya, roti, singkong dan lain sebagainya. Nah, kalau misalkan yang kedua nih, fungsi gizinya adalah sebagai pembangun tubuh. Nah, contohnya yaitu adalah yang mengandung protein ya. Misalnya ada ikan, ada daging ya. Kemudian ada telur ya, seperti itu. Nah, itu adalah yang termasuk protein, zat gizi sebagai pembangun tubuh ya. Kemudian yang ketiga adalah fungsinya zat gizi itu adalah sebagai pengatur ya, meliputi vitamin dan mineral ya. Contohnya apa saja nih adik-adik ya, seperti buah-buahan, sayur-sayuran ya, pisang, kemudian wortel, pepaya, buncis dan lain sebagainya yang mengandung vitamin dan mineral. Nah, sekarang kalian perhatikan ya adik-adik. Manda punya makanan kesukaan, begitu juga Maula dan Edo. Nah, kalian amati makanan kesukaan mereka berikut ini ya. Kalau Manda sukanya bakso, puding susu, gado-gado ya. Kalau Maula sukanya lemper, nugget, susu. Kemudian Edo sukanya es cendol, es krim, dan bubur kacang hijau. Nah, sekarang perhatikan, kalian buka di halaman 68. Nah, di sini adakah makanan kesukaan mereka nih yang sama dengan makanan kesukaanmu? Nah, sekarang manakah jenis makanan yang termasuk makanan sehat? Ya, coba kelompokkan makanan kesukaan Manda, Maula, dan Edo berdasarkan fungsinya. Nah, di sini kan tadi Buma sudah jelasin ya, zat gizi sumber tenaga. Nah, zat gizi sumber tenaga ini meliputi karbohidrat, lemak, protein. Contohnya itu adalah nasi, kentang, kemudian singkong, dan lain sebagainya. Nah, sekarang kalian lihat mana ya yang termasuk zat gizi sumber tenaga. Nah, apa ya? Apa kira-kira yang sehat? Nah, betul, lemper ayam di sini karena ada beras ketannya ya. Nah, ya, yang mengandung gizi sebagai sumber tenaga ya, karbohidrat ya. Nah, kalian bisa di sini tulisnya adalah lemper ayam ya. Lemper ayam ya. Kemudian di sini ada zat gizi sebagai pembangun tubuh. Coba tadi yang Bumut jelaskan, yang zat gizi pembangun tubuh itu apa sih? Nah, contohnya adalah protein, baik itu protein hewani ya, ataupun protein nabati ya. Kalau hewani kan yang terdapat dari hewan ya. Kalau misalkan nabati itu terdapat dari tumbuh-tumbuhan ya. Contohnya misalnya apa? Yang termasuk protein ada ikan ya, kemudian ada daging, kemudian ada telur ya. Nah, itu adalah termasuk protein. Nah, kalian sekarang lihat nih di sini kira-kira apa ya yang termasuk zat gizi pembangun tubuh ya. Nah,
ada apa nih? Nah, di sini ada nugget ayam. Nah, nugget ayam ya. Nugget ayam. Nah, bisa termasuk sebagai gizi pembangun tubuh ya. Seperti itu. Kalian bisa di sini tulisnya. Nugget ayam. Nah, sekarang ada zat gizi sebagai pengatur. Nah, zat gizi pengatur itu meliputi vitamin dan mineral ya. Contohnya buah-buahan dan sayur-sayuran. Nah, kalian coba lihat nih. Yang termasuk ada vitamin kira-kira apa ya kemarin itu? Nah, yang sehat. Nah, bubur kacang hijau. Kalian kemarin Bu Mus pernah menjelaskan ya. Kacang-kacangan ini termasuk vitamin E ya, baik ada kacang hijau ya, kacang kedelai ya, dan lain sebagainya. Nah, kacang hijau ini termasuk sebagai zat gizi pengatur vitamin dan mineral. Kalian bisa tulis di sini ya, kacang hijau. Kacang hijau ya. Kemudian apalagi nih? Nah, susu juga termasuk zat gizi pengatur karena di dalamnya itu susu itu termasuk ke dalam vitamin D ya, vitamin D ya, susu. Seperti itu. Nah, susu. Nah, seperti itu. Nah, sekarang kalian perhatikan lagi di halaman 69. Nah, di sini kalian sudah baca di rumah? Alhamdulillah ya. Jenis makanan apa yang bermanfaat bagi pertumbuhan dan perkembangan? Nah, samakah manfaat makanan bagi tumbuh kembang anak dikelompokkan usia yang berbeda? Nah, sekarang kita baca ya teks berikut ini. Manfaat makanan bagi pertumbuhan dan perkembangan. Agar tumbuh kembang anak optimal, sehat secara fisik, mental, dan sosial, mereka memerlukan asupan gizi yang seimbang sejak kecil ya. Bahkan sejak dari dalam kandungan ya adik-adik ya. Setelah bayi lahir, semua yang dikonsumsi bayi akan bermanfaat bagi tumbuh kembangnya. Jadi nggak hanya kita setelah dewasa, malahan dalam waktu kita bayi di dalam perut ibu kita juga harus mengkonsumsi asupan gizi yang seimbang agar janinnya tumbuh dengan baik di dalam perutnya. Nah, bayi mengalami tumbuh kembang yang sangat pesat adik-adik, sehingga diperlukan asupan gizi yang bergizi, sehat, dan seimbang. Asupan dengan gizi yang seimbang yang diperlukan anak terdiri dari karbohidrat ya, protein, lemak, vitamin, dan mineral. Nah, asupan yang dimakan oleh anak sejak dini harus bervariasi adik-adik dan memperhatikan kebersihan makanannya juga dan sesuai dengan aktivitas fisik anak agar tercapai berat badan anak yang ideal. Nah, berikut ini adik-adik beberapa komponen ya. Komponen makanan yang dibutuhkan anak usia 5 sampai 12 tahun yang dalam proses tumbuh kembang ya. Di umur segini ya, 5 sampai 12 tahun ini anak itu cepat sekali ya, masih proses pertumbuhannya itu bagus gitu. Nah, umur 5 sampai 12 tahun ini harus makan makanan yang bergizi dan seimbang. Nah, di sini ada komponen makanan yang pertama adalah kalsium. Nah, kalsium itu apa sih? Kalsium merupakan mineral yang penting untuk perkembangan tulang yang sehat. Sumber yang baik dari kalsium termasuk produk susu seperti susu, keju, yogurt, jus, jeruk yang diperkaya sayuran berdaun hijau
sereal, biji wijen, dan tahu. Nah, kalsium itu kan vitamin D ya. Tadi Bu Mut juga sudah menyebutkan di sini ya, susu itu termasuk vitamin D. Nah, yang fungsinya adalah untuk perkembangan tulang agar sehat tulangnya ya, seperti itu ya. Nah, kemudian komponen yang kedua adalah apa adik-adik? Nah, betul, folat. Folat itu penting ya adik-adik untuk pertumbuhan anak ya. Tetapi masih sering terjadi asupan rendah pada beberapa anak. Nah, asam folat ya. Asam folat itu apa sih adik-adik? Nah, asam folat itu adalah bentuk vitamin B kompleks ya adik-adik yang larut dalam air. Nah, zat ini diperlukan dalam pengembangan tubuh karena bersifat multifungsi ya. Mulai dari membantu proses produksi DNA hingga pembentukan sel darah merah ya, asam folat ini ya. Nutrisi ini juga baik nih adik-adik, sangat penting untuk memelihara kesehatan bagi semua usia ya, terutama bagi ibu hamil nih. Kalau misalkan ibu hamil itu sangat penting untuk kandungan asam folat ini ya, karena banyak manfaatnya untuk bayi dalam kandungan. Maka dari itu biasanya kalau misalkan ibu kalian misalkan lagi hamil, biasanya kalau misalkan berobat atau cek ke dokter atau bidan itu biasanya dikasih vitamin asam folat ya, untuk memelihara kesehatan bayi yang ada di janin dan ibunya ya, seperti itu ya. Nah, sumber zat folat dapat diperoleh dari mana nih? Dari sereal, roti, sayuran, berdaun hijau, dan kacang-kacangan. Nah, kacang-kacangannya tadi ini kayak seperti kacang hijau ya, mengandung vitamin E yang baik buat tubuh kita ya, seperti itu adik-adik. Nah, komponen yang ketiga kalian bisa buka halaman 70. Nah, di sini ada zat besi adik-adik. Nah, zat besi membantu untuk menjaga sel-sel darah merah yang sehat adik-adik. Sumber zat besi dapat diperoleh dari daging merah, hati, sereal juga, dan kacang-kacangan. Itu namanya adalah zat besi. Zat besi itu fungsinya adalah menjaga sel-sel darah merah agar sehat ya tubuh kitanya, tidak kekurangan sel darah merah ya, tidak anemia. Anemia itu adalah suatu gejala yang kekurangan sel darah merah ya, seperti itu. Nah, yang keempat komponennya adalah makanan yang mengandung lemak dan gula. Nah, apa saja sih? Kelompok ini mencakup bahan makanan seperti mentega ya, bahan makanan, minyak goreng, gula, biskuit, kue, kemudian keripik, permen, es krim, coklat, dan minuman manis. Nah, makanan ini tidak boleh dimakan terlalu sering ya adik-adik, dan hanya boleh dikonsumsi dalam jumlah kecil ya, seperti itu. Nah, selanjutnya nanti adik-adik mengisi soal ya nak ya. Di sini kalian isi misalnya ada soal komponen makanan. Nah, misalnya di sini komponen makanannya apa? Nah, kan kita hari ini belajar tentang komponen makanan ya. Misalnya di sini ada komponen makanannya adalah kalsium. Nah, kalian tulis di sini kalsium ya. Kalsium. Nah, kalsium itu termasuk kelompok fungsi gizinya apa nih adik-adik ya? Kan kemarin sudah ya, fungsi gizinya itu ada 3, zat gizi sebagai sumber tenaga, zat gizi pembangun tubuh, kemudian zat gizi pengatur ya. Jadi kelompok fungsi gizinya apa nih ya, seperti itu. Kemudian nanti ini juga ya adik-adik nanti diisi di rumah. Nah, selanjutnya kalian buka halaman 71. Nah, adik-adik coba perhatikan. Kalian telah memahami jumlah dan jenis makanan pada prinsip 3J, unsur J ketiga, yaitu jadwal makanan.
Waktu makan, seseorang akan membentuk pola makannya. Waktu makan yang diatur disebut jadwal makan. Waktu makan penting adik-adik untuk diatur karena waktu tubuh membutuhkan makanan kadangkala berbeda dengan waktu melakukan kegiatan. Bila ingin tetap sehat, kamu harus berusaha memenuhi jadwal makanan. Ya, pagi-pagi kalian harus makan pagi ya, sarapan. Kemudian nanti saat sarapan itu nanti ada kudapan paginya untuk menahan saat waktu makan siang. Nah, makan siang ini nanti ada kudapan sorenya, kemudian nanti ada makan malam seperti itu ya. Nah, mengawali kegiatan dengan sarapan sangat penting adik-adik. Salah satu manfaat sarapan pagi adalah sebagai sumber energi. Layaknya mobil, kita juga butuh bahan bakar untuk mengembalikan energi setelah tidur malam yang panjang dan menyebabkan perut menjadi kosong. Manfaat sarapan pagi adalah dapat membantu melindungi tubuh dari penyakit biar lebih fokus belajarnya, membantu mengendalikan berat badan, membuat suasana hati lebih baik dan memberi nutrisi yang dibutuhkan. Ya, seperti itu adik-adik. Jadi sarapan itu sangat penting ya, apalagi paginya kita ada kegiatan pembelajaran daring ya, agar kita konsentrasi ya, fokus dalam belajar, diusahakan kita sarapan terlebih dahulu ya, seperti itu. Nah, sekarang kalian lihat, menurutmu apa yang akan terjadi bila kamu tidak sarapan sebelum berangkat sekolah? Apa ya? Tidak fokus ya, tidak konsentrasi, tidak fokus dalam belajar, ya, seperti itu. Nah, selanjutnya, tulisan kesimpulan sederhana tentang hubungan makanan dengan kesehatan tubuh pada masa pertumbuhan dan perkembangan. Ya, apa kesimpulannya? Bahwa manusia membutuhkan makanan untuk tumbuh dan berkembang. Dan makan makanan yang bersih, menyehatkan dan bergizi, otomatis juga perkembangannya akan baik ya, seperti itu ya. Jadi manusia membutuhkan makanan untuk tumbuh dan berkembang ya. Seperti itu aja ya. Manusia membutuhkan makanan untuk tumbuh dan berkembang. Nah, apabila kita makan makanan yang bersih, yang menyehatkan dan bergizi, otomatis juga perkembangan dan pertumbuhannya akan baik ya, seperti itu ya. Nah, hari ini kesimpulannya pembelajarannya tentang komponen makanan yang dibutuhkan untuk usia anak 5-12 tahun. Yang dalam proses tumbuh kembangnya adalah kalsium ya, tadi ada kalsium, ada folat atau asam folat ya, zat besi, kemudian dan makanan yang mengandung lemak dan gula ya, seperti itu ya. Nah, kemudian apalagi? Nah, waktu makan penting untuk diatur karena waktu tubuh membutuhkan makanan kadangkala berbeda dengan waktu melakukan kegiatan ya. Manfaat sarapan pagi itu adalah dapat membantu melindungi tubuh dari penyakit, bisa lebih fokus belajar dan membantu mengendalikan berat badan ya, seperti itu anak soleh. Pembelajaran tematik hari ini untuk tugasnya tadi ya, halaman 70 ya. Yang ini sama yang ini nanti dikumpulin ke Bumut ya. Terima kasih anak soleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.